Dan saya tidak sependapat kalau orang pakai celana cingkrang. Cingkrang itu loh celanane. Terus pakai baju koko. Terus nganggo ketu putih. Itu katanya sunnah Nabi seperti itu. Kowe entuke Nabi nganggo pakaian kaya ngono ki kok ngendi? Ya. Nabi enggak pernah pakai celana seperti itu, mesti beliau tambah pakai gamis, pakai jubah itu loh. Pakai jubah itu. Apa tahu neng Nabi aku kata olor yang ngendi? Ya. Wong katoke cingkrang semacam. Apa meneh model salat katoke dilintingi iki apa nek riwayate Nabi nglintingi katok. Apa itu tidak boleh? Boleh, tapi jangan merasa kamu begitu tuh yang paling benar. Saya pernah diingatkan oleh teman yang ngaji, bukan di MTK, bukan di MTA, bahwa celana saya yang sampai menutup mata kaki menyebabkan masuk neraka. Padahal saya sudah menerima pelajaran dari Ustadz daerah bahwa hal yang seperti itu tidak apa-apa. Bahkan Ustadz daerah sendiri celananya juga sampai menutup mata kaki. Yang demikian itu bagaimana? Mohon penjelasannya mengenai hadis yang membolehkan celana sampai menutup mata kaki sehingga saya tidak bingung, Ustaz. Wong anyar kita ini. Dise tak kandhani wis suwe to. Kok aja ngrembug kathok cingkrang meneh. Aja ngrembug jenggot meneh. Tak terangkan. Ora guru daerah. Ustaz pusat katanya ya nutup mata kaki. Ya tak? Ya tak? Dan saya tidak sependapat kalau orang pakai celana cingkrang. Cingkrang itu loh celanane. Terus pakai baju koko. Terus nganggo ketu putih. Itu katanya sunnah Nabi seperti itu. Kowe entuke Nabi nganggo pakaian kaya ngono ki kok ngendi? Ya. Nabi enggak pernah pakai celana seperti itu, mesti beliau tambah pakai gamis, pakai jubah itu loh. Pakai jubah itu. Apa tahu neng Nabi aku kata olor yang ngendi? Ya. Wong katoke cingkrang semacam. Apa meneh model salat katoke dilintingi iki apa nek riwayate Nabi nglintingi katok. Apa itu tidak boleh? Boleh, tapi jangan merasa kamu begitu tuh yang paling benar. Ya, memang ada hadis-hadis yang menerangkan barang siapa sholat, kemudian mata kakinya menutup mata kakinya, kainnya sampai menutup mata kaki, Allah tidak melihat. Nah itu. Tapi ada hadis lagi yang menerangkan memanjangkan kain sampai menutup mata kaki karena sombong. Allah tidak melihat gitu. Jadi zaman Rasulullah itu orang itu tidak pakai celana-celana seperti kita ini. Pakai jubah panjang, gamis. Nah itu ada sampai kerangsa lemah untuk patah kaki. Dan itu biasanya dipakai oleh para raja-raja itu. Yang kaya-kaya. Itu karena kesombongan. Karena kesombongannya. Maka Nabi bilang kalau kamu mengikuti orang semacam itu biasanya itu karena kesombongan. Maka kalau kamu sholat kok masih sombong pakai itu. Tidak dilihat oleh Allah dan masuk neraka. Karena kesombongannya. Jadi tekanannya karena kesombongannya. Kalau menurut kaidah usul ada am dan ada khos. Kalau ada kalimat yang menerangkan secara umum, kemudian ada yang menjelaskan secara khusus, yang dipakai yang khusus. Seperti darah saya katakan, innamal maitatu wa damu walahmal khinjir. Hurimat alaikumul maitatu walahmal khinjir. Diharamkan kamu makan bangkai darah. Nah, darah. Kalau itu andai kata darah tidak ada penjelasan di ayat yang lain, darah ini umum. Semuanya darah haram. Tapi ada ayat yang lain yang menerangkan yang diharam itu daman masfukan. Darah yang mengalir. Oh, kalau tadi darah tak umum sifatnya. Ini ada ayat lain yang menerangkan daman masfukan. Darah yang mengalir. Berarti yang sifatnya umum tadi, ya, dijelaskan oleh yang khusus ini
Berarti darah itu haram, tetapi bukan semua darah yang ada di tubuh binatang yang disembelih itu yang haram, hanya darah yang mengalir, yang keluar ketika disembelih. Jadi kalau kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, darahnya mengalir kan itu. Nah, itu ana yang diadai, terus digoreng dadi apa itu? Saren. Nah, itu yang haram. Kalau yang masih tertinggal di dalam tubuh binatang tadi, bercampur hati, limpa, tulang, daging, kan masih banyak darah juga yang itu, tapi sudah tidak mengalir, tidak keluar bersama yang keluar ketika mengalir tadi. Ya, darah yang tertinggal bercampur dengan daging-daging tadi itu halal. Tapi andai kata tidak ada keterangan yang khusus darah yang mengalir, yang tertinggal itu pun termasuk haram, karena umumnya di khurimat alaikumul maitatu wadamu, damu darah. Nah, semua darah. Nah, terus dikhususkan oleh Allah au damam masfuhan. Ya, darah yang mengalir. Jadi yang haram itu tidak semua darah, tetapi darah yang keluar mengalir ketika disembelih itu saja yang haram. Juga menutup kain tapi menutup mata kaki, kain menutup, banyak hadisnya. Tapi juga ada yang menerangkan menutup mata kaki yang dilarang oleh Allah tadi karena kesombongan. Kalau tidak karena kesombongan ya tidak. Dan jangan kita melihat sunnah itu hanya menutup mata kaki, tapi pakaian yang kita pakai seperti itu, celananan seperti itu. Kalau kamu menganggap itu sunnah, apa pernah ada riwayatnya Nabi pakai celana seperti itu? Ya, selalu pakai gamis, baju panjang itu. Jadi nek kene ngarani jubah itu lah, panjang. Nah itu kalau sampai kerasa lemah itu kan ya repot ribet ya. Mesti yang tepat kalau pakai gitu ya mesti tinggi di atas mata kaki sehingga untuk jalan ya cepat, untuk apa cepat. Tapi kalau kita pakai celana seperti ini, ya menutup kaki atau mata kaki atau tidak menutup mata kaki kan tidak mengganggu aktivitas kita. Kamu pakai jubah semacam itu, gonceng sepeda motor, ke sepeda motornya ora nek rantai, ora tutupe rantai. Bisa apa? Banyak ibu-ibu nganggo rok, gonceng suaminya, ya, tidak ada ketengnya. Akhirnya roknya masuk ke gear. Ya, mendadak masuk gir. Waktunya mubeng bersama gir, jatuh. Kamu jatuh sobek nanti jadi telanjang barang. Itu. Kan begitu. Kan ribet sekali toh. Alhamdulillah jangan numpak sepeda motor. Ibu ini anggota dawa kuwi numpak unta. Apa begitu? Maka silakan yang suka memakai celana di atas mata kaki silakan. Tidak usah mencela yang memakai celana sampai di mata kaki. Wong kafir wis tekan langit kini rebutan katok gitu. Bukannya tidak mengerti, hanya pemahamannya berbeda. Kalau kamu memahami seperti itu, tidak boleh memakai, silakan pakailah. Yang memahami yang lain jangan di Allah-Allah. Bisa jadi sing Allah-Allah ki malah luwe elek. Maka kita tanamkan seluruh warga MTA. Biar kalau kita melihat cara-cara kita pakai celana cingkrang, pakai ini, Pak, iya silakan. Pakai jenggot panjang walaupun hanya 3, ya. Enggak apa-apa, silakan. Jadi wis aja rembukan udur bab jenggot, aja rembukan udur bab katok. Dah, lebih penting dari itu masih banyak. Nek kowe engko ngrembug katok cingkrang karo jenggot, akhirnya dadi ora gathuk sesama muslim, ora rukun mergo jenggoten karo ora jenggoten. Iya coba. Umpama jenggot itu sunnah betul, kerukunan itu wajib. Ya dak? Timbang kowe ngrembug jenggot dadine pingget mbok wis ora usah dirembug ning rukun. Kalau sunnah tidak jenggoten lah ya ora dosa to. Nek kowe jenggoten ganjarane akeh, sing ora jenggote ya ora entuk ganjaran sunah. Kan tidak apa-apa toh. Kenapa harus dibicarakan? Yang lebih penting
Masih banyak. Ayo, lebih penting, ayo kita garap saja. Bagaimana kemiskinan masyarakat kita, keterbelakangan, banyak anak mau sekolah mlebu SMP orang diragat, ayo ragat ana aja mung urusan jenggot, urusan watok iki dipiye carane ben iso mlebu sekolah. Nah, gitu lah. Jadi tidak usah masalahkan itu. Jadi wala tuzaku anfusakum. Jangan dirimu merasa suci. Seolah-olah yang seperti saya ini yang paling benar, yang paling suci. Ya, jangan. Nanti Allah tidak melihat pakaianmu kan. Allah tidak melihat pakaianmu, tidak melihat bentuk tubuhmu ini. Yang penting hatimu dan amalmu. Ini cerita. Dulu di Alfa itu beberapa hanyalah itu beli susu Pediasur itu tidak boleh dibawa. Padahal sudah nenggon Alfa, nenggon apa itu? Ini market itu kan biasanya nggawa keranjang sendiri, nggawa disurung, ditowai kono. Barang-barang boleh di situ dibawa sendiri, tapi khusus susu nggak boleh. Oh, itu tuh saya tanya, kenapa kok nggak boleh? Sudah nggawa dorongan, masukkan tak itu. Wah maaf ya Pak. Pernah kehilangan. Lu kok kehilangan gimana? Wong sudah bahas sendiri apa enggak? Nah itu katanya pernah kehilangan. Jadi diambil, enggak tahu oleh orang-orang yang pakai kudung besar itu. Katanya dimasukkan ke dalam. Enggak konangan. Enggak pernah akhirnya konangan. Nah karena konangan itulah akhirnya terus enggak boleh. Di situ itu nanti yang mengantar ke kasir itu pelayan dari tokonya itu. Entah benar entah salah cerita itu, pokoknya ceritanya seperti itu. Nah, nek ngono kuwi tenan, jadi pakai kudung besar itu kan bukan identitas muslim, hanya untuk mengelabui mata supaya dianggap orang muslim yang taat, supaya dinggondeleke susu. Nah, ada lagi orang yang pakai kudung terus, enggak. Sampai melahirkan itu ibunya nggak ngerti. Padahal masih gadis, nganti ngelahir kayak ibunya nggak ngerti. Barang itu sampaikan kepada saya, tak tengok, lah kok ngantas panjenengan mboten ngetok. Lah pripun wong saben dinten nggih. Ngaten pakaiane. Lah apa ya nek hamil awal itu kan ya lain, posok muntah niku mboten niku. Mboten. Nah, berarti kan pakaian besar, pakaian cara muslim bukan untuk identitas muslim, tapi untuk menutupi kehamilan. Kehamilan yang belum punya suami tadi. Maka dari itu jauh-jauh Nabi tepat mengatakan, Allah tidak melihat pakaianmu. Mbok kowe nganggo pakaian apa, pakaiane atimu karo amalmu piye ya. Nah, itu maka kita jangan berebut masalah itu. Nah, silakan kita haji. Acaranya aja, perkara pakainya ada yang pakai kupluk, ada yang pakai ketu putih dan ada. Jangan menganggap ketu putih itu ciri muslim kalau kupluk hitam ini bukan Islam. Enggak. Islam tidak dilihat kupluknya. Ya enggak? Abu Jahali kira-kira yang kelambi ketu putih barang ya Pak. Memang pakaian sana begitu. Sekarang banyak tukang-tukang beca kuli-kuli barang nganggo ketu putih. Paling penak lah nek kuplukno nggo nyunggi beras rusak. Ya enggak? Nek ketu putih itu gue nyungki ora apa-apa. Enggak rusak. Maka itu jangan bicara masalah itu. Kamu suka pakai itu silakan. Bagus, sudah. Bagus. Ya kamu sukanya pakai peci hitam ini, bagus. Hitam ini ciri khas Indonesia. Saya tahu ketika saya di Pakistan, saya di India, ya belum kenal. Begitu salaman, Assalamualaikum, langsung Indonesia. Ya, Indonesia. Nganggo kupluke ketok Indonesia. Nah, kalau seperti ini, saudara yang di Pak Sepai yang selalu pakai serban kotak-kotak itu, dan itu mungkin masih ada keluarga dengan Yasir Arafat. Yasir Arafat itu kan tidak pernah pakai serban yang tidak kotak-kotak, mesti kotak-kotak terus ya.
Sudah rapat. Allahumma firlahu warhamhu. Beliau sudah meninggal. Jadi kembali lagi masalah itu. Tidak usah diperdebatkan. Sekalipun kamu misalnya benar. Kata Nabi, akan dibuatkan rumah di surga orang yang menghindari perdebatan. Sekalipun benar. Islam tidak perlu didebatkan. Diamalkan. Dalilnya ini sudah tahu paham. Jangan sampai kamu mengamalkan yang tanpa dalil. Setelah kamu tahu dalilnya, ya silahkan amalkan. Ternyata tahu. Dalilnya ternyata sama. Pemahamannya yang berbeda. Ya sudah silahkan. Zaman Nabi aja ada kok perjadian begitu. Wong Nabi sudah perintahnya jelas. Ya, ketika mau perang itu. Abu apa serang apa itu. Diperintahkan Nabi nanti sholat asar setelah sampai di tempat sana. Nah perintahnya setelah sholat asar setelah sampai di tempat. Nah dalam perjalanan perintahnya cetok. Pemahamannya berbeda. Yang satu memahami, pokoknya perintah Nabi setelah sampai di tempat sana. Belum sampai di sana, ya kita nggak boleh sholat asar harus di sana. Sahabat yang lain memahami, mestinya perintah Nabi sholat sampai di sana itu mestinya yang dimaksud, kalau sampai di tempat sana nanti masih ada waktu. Kalau waktu asar habis, berarti kita harus sholat di perjalanan. Tidak tunggu sana sudah habis waktu. Mestinya begitu. Tidak, pokoknya Nabi tadi perintahnya begitu. Kamu jangan merubah-rubah perintah Nabi. Ya sudah, akhirnya sholatnya dewi. Ada yang sholat dalam perjalanan. Ada yang sudah sholatnya sampai di tempat yang ditentukan Nabi. Walaupun sholatnya waktunya sudah habis. Berita itu sampai kepada Nabi. Nabi apa mengatakan? Semuanya dibenarkan oleh Nabi. Karena masing-masing tadi tidak ada unsur-unsur untuk meringan-ringankan. Tapi semuanya dalam rangka mentaati apa yang diperintahkan Nabi. Nah, setelah kita kan tahu sekarang. Karena apa yang diperintahkan Nabi dulu itu menjadi hukum. Nah, sekarang kita sudah tahu hukum karena sholat asar itu tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib. Maka andai kata kejadian kita mau pergi, waktunya asar belum sampai waktu asar kita lakukan, belum sampai di tempat, habis waktu. Nah, mestinya kita harusnya sholat dalam perjalanan tadi. Harus kalau kita sudah tidak ada perbedaan pendapat masalah itu. Tapi yang lain seperti tadi, pakai celana menutup mata kaki dan tidak menutup mata kaki memang ada, tapi bunyinya bukan celana, kain. Memanjangkan kain. Gitu ya. Sampai menutup mata kaki. Ada lagi yang sampai menutup mata kaki, tapi ada embel-embelnya karena kesombongan. Nah dari situlah, kalau memakainya menutup mata kaki bukan karena kesombongan, silahkan saja. Kalau memang karena kesombongan, walaupun tidak menutup, kalau sombong, ya tidak boleh. Batarohak, nama sombong itu batarohak, hukum tunah. Dengan memakai celana atau kain yang memanjangkan sampai tanah itu merasa menunjukkan kesombongannya dia orang kaya lebih daripada yang tidak lah, itu yang tidak boleh. Raja-raja itu sebelumnya sampai sekarang itu ya. Ketika Lady Diana nikah itu saudara jagong enggak waktu itu? Itu kainnya sampai berapa meter lebih kerangsah. Jalan saja harus dibantu ada yang membawa. Nah itu kan, itu sombong begitu tuh. Menunjukkan sana mantunya raja. Raja Inggris itu. Nah, jadi pakaiannya harus lain daripada yang lain. Maka pakaiannya saja, coba nanti lebih berapa meter melakukan digawake wong liya itu. Karena raja tadi. Nah itu kesombongan. Karena dia bukan orang Islam, ya wis ben. Wong sombong ini orang Islam. Lah kalau orang Islam tiru-tiru semacam itu, tidak boleh, tidak dilihat oleh Allah. Ya, mudah-mudahan bisa memahami. Saya cukupkan sekian, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.